Boboto, kita lanjutkan obrolan menarik ini dengan Eka atau dengan Ebol lah, biar saya lebih enak didekat dengan menyebut Ebol. Ebol. Ya. Banyak pemain dari Persib keluar klub ganti baju, ganti dengan klub lain, terus kembali lagi. Dan itu juga dilakukan oleh Ebol. Ya. Sebenarnya waktu itu motivasi pertama kembali ke Persib apa sih? Ya sebenarnya mungkin saya cerita dulu ininya ya. Sebenarnya saya sama sekali nggak berpikiran untuk kembali ya. Bisa kembali. Nggak ada dalam pikiran tuh. Nggak ada. Kenapa? Saya pikir dengan kejadian saya pindah waktu itu kayaknya akan sulit ya. Mungkin manajemen ataupun Boboto menerima saya kembali. Saya juga ya kaget betul Kang kaget ya, ada telepon dari manajemen terus untuk ya memang mungkin dari manajemen nggak bicara seleksi, ikut latihan aja dulu Kak katanya gitu. Tapi kan saya juga kan ya tahu lah ya saya juga pemain ya maksudnya tahu lah hal itu gitu. Saya bilang ini sedikit mengagetkan juga gitu ya, karena istilahnya berdoa pun saya enggak, berdoa untuk kembali pun saya enggak. Enggak ada dalam rangkaian doa, enggak pernah terucap gitu untuk kembali ke Persib. Iya, karena ya itu, karena saya menyadari bahwa akan sulit Boboto menerima saya kembali gitu, dan manajemen gitulah. Tapi kan namanya sepak bola profesional sah-sah saja orang pindah satu iya, klub sebenarnya lain. mah iya itu mah kan hal biasa ya dalam sepak bola. Hal biasa lah dalam sepak bola. Cuman mungkin ya selalu ada bumbu-bumbunya lah gitu. Emang seberapa parah sih Kak persoalannya sehingga iya, ada kan sebenarnya kan kita bicara tadi kan dalam sepak bola ya hal biasa gitu, keluar masuk gitu kan, gonta-ganti pelatih, gonta-ganti pemain gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu seperti apa dibesar-besarkan gitu lah. Tapi Kak yang menarik adalah gini Kak, ketika saya cerita sebentar ya background ya, ketika Persib masuk ke final Piala Jenderal Sudirman kalau nggak salah, ketemu Arema di Senayan. Saya sempat bicara ya, kan waktu itu saya masih jadi wartawan Kak. Saya sempat bicara dengan para petinggi. Ya. Ketika itu disebutkan bahwa Persib butuh Eka. Kenapa butuh Eka? Saya bilang gitu kan. Karena Eka masih playmaker terbaik, kita nggak dapat playmaker, dibilang gitu. Waktu itu Persib masih dipegang oleh Dejan Antonik final itu. Kebetulan saya diundang makan sama para petinggi di restoran di hotel tempat menginap. Kita butuh Eka, bilang. Lalu kapan Eka datang? Pertanyaannya saya seperti itu. Ya ini yang susah nih, manajemen masih gitu kan. Oke, tapi akhirnya saya menyadari bahwa suatu saat pas Eka datang, ternyata benar Eka datang. Cuma yang menjadi surprise saya adalah kenapa cuma satu musim terus gantung sepatu gitu loh. Ya memang. Apakah manajemen yang itu masih belum 100% terima Eka gitu? Enggak juga sih, saya kan memang waktu itu nggak tahu istilahnya, nggak tahu dipertahankan atau enggak. Ketika 2018 selesai itu kita belum tahu tuh ya. Emang kontraknya cuma satu musim Kak? Cuma satu musim untuk seorang Ebol satu musim. Apakah karena itu masih ada handicap antara Ebol enggak juga sih kan sebenarnya ya, kalau sama manajemen enggak juga. Cuman saya juga dirasa ketika musim ya 2018 itu kontribusi sangat minim. Artinya kontribusi terkecil aja ya dibanding ya selama saya main bola lah gitu ya, terkecil. Jadi terus juga gairah dalam bermain ya saya ngerasa menurun. Kalau untuk latihan oke, saya masih berani ya latihan fisik itu sama pemain muda, itu bisa ditanya Pak Yaya lah. Kalau lagi fisik ya, ATEP itu masih ada istilahnya
masih di grup-grup depan tuh kalau latihan fisik gitu. Sama pemain muda. Tapi ya yang hilang ya itulah. Yang hilang itu mungkin ya karena skema main itu ya. Kebebasan saya dalam bermain itu. Bukan juga karena ketakutan Eka dihajar lagi gitu ya. Dihajar gimana maksudnya? Kan story-nya juga cukup menyakitkan ya. Saya melihat dari luar aja nggak menyangka itu terjadi gitu kan. Apa karena beban itu masih ada sehingga motivasi main juga terganggu gitu. Ya sedikit banyak ada juga kan. Ya dari seorang bintang tiba-tiba tidak menjadi bintang gitu. Iya, tapi ya ini sepak bola ya. Ada masanya lah. Ada masanya ya. Masa. Jadi Eka merasa itu emang udah masanya nih. Ya saya ngerasa udah cukup lah ya, hampir mungkin 20 tahun lah. Tapi belum ada gelar, Kak. Iya betul. Betul, belum ada gelar. Ya mungkin secara kesuksesan di klub memang belum saya dapat ya. Tapi secara pribadi saya merasa Di udah timnas cukup ya. lah, ya. Cukup berkibar nama Eka. Ya. Di Persib juga gol-gol spektakulernya selalu menghiasi musim-musim pertandingan Eka gitu kan. Ya. Hanya mungkin gelar tim aja yang belum saya dapat. Artinya kan kalau masalah itu kan tidak tergantung individu. Betul. Gitu. Tapi saya mau kejar lagi nih. Apa? Di musim-musim sebelumnya ya sebelum Eka pergi, Eka adalah seorang mastermind lah di tim Persib gitu ya. Otak serangan tim. Eka tahu bagaimana untuk mengangkat prestasi tim. Termasuk istilah tadi, kuma Eka lah kata pelatih gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tim pada saat itu kita susah jadi juara, Kak? Padahal kita materi nggak jelek-jelek amat kan. Betul. Termasuk uang itu kan tidak terlambat lah gitu lah. Persib zaman itu juga. Ya. Saya juga nggak ini ya. Mungkin di yang nyaris itu kan di 2000 berapa kan? 2000 dengan BK Menga dengan itu dengan Arkan Yuri. Nah, mungkin itu ya istilahnya perekrutan pemain yang cocok mungkin yang cocok gitu. Itu kan sebenarnya itu kalau saja tim itu ya memang kan ada beberapa di putaran kedua ya apalagi gitu. Ada pergantian pemain, terus saya juga ke tim nasional gitu. Jadinya ya lagi-lagi harus kandas. Lagi-lagi harus kandas. Bukan karena ada masalah non teknis. Karena saya banyak dengar cerita kan. Termasuk saya sempat diundang secara khusus di sebuah hotel oleh Coach Arkan Yuri untuk bicara soal tim. Ya non teknis juga ya saya pikir Besar sekali menurut saya itu. Ya bukan lagi menjadi rahasia ya waktu itu gitu. Ya tapi kan kalau kita bicara istilahnya ya itu hanya sebuah proses atau sebuah perjalanan ya, dan pada akhirnya kan ya memang yang pada akhirnya kapal Persib retak dan pada akhirnya susah untuk istilahnya berprestasi kan ya. Makanya karena itu saya selalu berpikir Persib selalu mengulangi cerita lama. Ya. Mungkin Eka dalam pasti mengalaminya gitu. Apa juga karena itu Eka akhirnya melarikan diri dari Persib, tidak ingin menjadi legenda yang sesungguhnya. Eka sebenarnya bisa bertahan 10 tahun, mungkin 12 tahun di Persib, tapi akhirnya Eka pergi. Apakah karena hal seperti itu jadi beban yang terlalu berat gitu? Bisa jadi. Tunggu dulu. Bobotoh, kita lanjut di sesi berikut karena ini akan menarik sekali jawaban Eka. Ya. Tunggu Bobotoh di sesi ketiga.